Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari Universitas Sarjana Wiyata, Taman Siswa Yogyakarta, Prodi Teknik Industri, dari kelompok 4C, mata kuliah praktikum proses manufaktur yang beranggotakan saya Anden Irsani dengan NIM 2019-012-082, Iqbal Aji Saputra dengan NIM 2019-012-089, dan Asrahul dengan NIM 2019-012-095 akan menjelaskan tentang proses drilling. Pada kesempatan kali ini, saya Iqbal Aji Saputra dengan NIM 2019-012-089 akan menjelaskan proses drilling. Proses gurdi merupakan proses pembuatan lubang pada sebuah objek dengan menekan sebuah gurdi berputar kepadanya. Proses pembuatan lubang ini tidak hanya melalui proses gurdi, namun dapat juga dilakukan dengan proses lain seperti mempes, pengelasan, meluaskan lubang, dan lain-lain. Pahat gurdi mempunyai dua mata potong dan melakukan gerak potong berupa putaran poros utama mesin gurdi. Putaran tersebut dapat dipilih dari beberapa tingkatan putaran yang tersedia di mesin gurdi atau ditetapkan sekehendak bila sistem transmisi putaran mesin gurdi merupakan sistem bersinabung. Mesin gurdi dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan konstruksinya, diantaranya 1. Mesin gurdi portable. 2. Mesin gurdi teliti yang terdiri dari pasangan bangku dan pasangan lantai. 3. Mesin gurdi radial. 4. Mesin penggurdi tegak yang dapat menjalankan tugas ringan dan tugas berat. 5. Mesin penggurdi spindel jamak. 6. Mesin penggurdi turret. 8. Mesin penggurdi di lubang dalam. Pada proses pembuatan lubang terdapat 4 hal utama yang terbagi dalam beberapa poin, yaitu 1. Lubang kecil terbentuk pada saat pahat menyentuh benda kerja di bagian poin. Geram belum dihasilkan pada proses ini. 2. Geram dihasilkan oleh putaran bagian alat pahat yang disebut juga lips. 3. Pembuangan geram terjadi saat geram bergerak mengikuti bentuk flute. 4. Alat pahat bergerak mengikuti tepi benda kerja. Terdapat dua macam gerak dalam proses pemotongan pada mesin drilling, yaitu gerak makan dan gerak potong. Gerak makan ialah gerakan arah garis sumbu mata pahat terhadap benda kerja. Gerak ini menentukan ketebalan dan chips yang dihasilkan. Gerak ini dilakukan oleh pahat yang bergerak secara linear. Gerak potong menentukan kecepatan potong alat pahat. Gerakan ini dilakukan oleh pahat yang bergerak secara rotasional. Gerakan yang bersamaan antara gerak potong dan gerak makan akan menghasilkan lubang pada sebuah benda kerja. Sisi pahat drilling berbentuk spiral yang berfungsi untuk mengalirkan geram-geram terdapat pada beberapa proses yang dilakukan pada mesin gurdi, yaitu 1. Counter boring. Proses pembesaran lubang berbentuk silindris dengan dasar yang rata. 2. Counter skinning. Proses pembesaran diameter lubang untuk kedudukan kepala skrup dan paku keling yang berbentuk konus. 3. Typing. Proses pembuatan ulir di dalam lubang setelah proses drilling dilakukan. 4. Soft-facing. Proses untuk meratakan permukaan lubang. 5. Reaming. Proses untuk menghaluskan dinding lubang. Pada kesempatan kali ini, saya Asrahul dengan NIM 2019-01-2095 akan menjelaskan jenis pahat dari mesin drilling. Ada 3 jenis pahat dari mesin gurdi, yaitu 1. Twist drill. Pada proses drilling, jenis pahat yang paling umum digunakan adalah pahat yang memiliki 2 sudut pemotongan atau lips.
Jenis pahat dengan spesifikasi tersebut sering disebut dengan twist drill. Adapun twist drill terdiri atas 3 bagian utama, yaitu 1. Body, 2.3 Shanks. Salah satu bangunan dari pahat drill yang sangat penting adalah bagian shanks. Shanks merupakan bagian dari pahat drill yang akan dimasukkan pada pencekam di mesin drilling, sehingga bentuk dari shanks sangat menentukan metode pencekaman pahat pada proses drilling. 3. Gold drill. Ada 2 jenis gold drill, yaitu 1. Bergalur lurus yang digunakan untuk pengurdian lubang yang dalam, yaitu pengurdi trepan yang tidak memiliki pusat mati dan meninggalkan inti pejal dari logam. 2. Pengurdi pistol, pemotongan pusat yang fungsinya hampir sama dengan pengurdi trepan. Pengurdi pistol ini mempunyai kecepatan potong yang lebih tinggi dari pengurdi puntir konvensional. 3. Pengurdi khusus. Pengurdi khusus ini digunakan untuk mengurdi lubang yang lebih besar yang tidak dapat dilakukan oleh pengurdi putir ataupun oleh pengurdi pistol. Untuk pengurdi lubang besar dalam pipa atau logam lembaran, gurdi putir tidak sesuai karena gurdi cenderung akan terbenam ke dalam benda kerja atau lubangnya terlalu besar untuk gurdi biasa. Lubang besar tersebut dipotong dengan pemotongan. Pada kesempatan kali ini, saya Andin Irsani dengan NIM 2019-012-082 akan menjelaskan jenis-jenis mata bor. Ada beberapa jenis mata bor untuk jenis pekerjaan yang berbeda. Bahan benda kerja dapat juga mempengaruhi jenis dari mata bor yang digunakan. Bentuk beberapa mata bor khusus untuk pengerjaan tertentu. Berikut jenis-jenis mata bornya. Mata bor besi, mata bor kayu, mata bor beton atau tembok, mata bor construction, mata bor diamond, mata bor Forstner atau Hing, mata bor pagoda atau step, mata bor hole saw, mata bor flat atau kipas. Demikian video yang kami buat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, salam.